Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwanan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin, amma ba'd. Saudaraku as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita ke episode yang kedua, yaitu sabar dalam menghadapi kemaksiatan. Ketika kita sebagai hamba Allah, maka kita tidak akan pernah luput yang namanya dari kemaksiatan, tidak akan pernah luput dari kesalahan, tidak akan pernah luput dari namanya hal-hal yang buruk, karena kita adalah hamba Allah. Kullu ibnu Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka-mereka yang senantiasa bertaubat. Saudaraku, kaum muslimin muslimat as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita lihat ketika kita menjalankan rutinitas, akan kita temukan bahwa ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu kita sadari ataupun tidak kita sadari. Akan tetapi kemaksiatan itu kadang-kadang kita lakukan, dan yang lebih menariknya adalah kita melakukannya dalam keadaan berpuasa. Ini akan menjadi tantangan yang berat bagi kita, tantangan yang besar bagi kita. Kita sedang berpuasa, tapi di waktu yang bersamaan kita melakukan kemaksiatan. Saudaraku as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya kita juga perlu melakukan ilmu sabar. Sabar dari segala macam kemaksiatan, sabar untuk menahan diri dari hal-hal yang buruk, sabar untuk bisa menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Setiap kita ingin melakukan kemaksiatan tersebut, lidah kita ingin rasanya untuk menjelekkan saudara kita, rasanya hati kita tidak sadar atau tidak sabar untuk membicarakan orang lain. Tangan kita mungkin sengaja ataupun tidak memukul ataupun menzolimi orang lain. Mata kita sadar ataupun tidak melihat kemaksiatan yang mungkin akan merusak ibadah kita. Sehingga kita sadari ataupun tidak, kita bergelumung dengan dosa-dosa. Maka sebaik-baik kita adalah orang-orang yang bertaubat, meminta ampun atas segala macam kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Saudaraku as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam kemaksiatan pun kita harus sabar. Bukankah Allah menyebutkan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Sabar dari kemaksiatan, sabar untuk menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada kemaksiatan, sabar untuk tidak menzolimi siapapun, sabar untuk tidak menggibah, sabar untuk tidak menjudi, sabar untuk tidak berzina, sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah larang. Karena kita sadar bahwa dengan kesabaran tersebut Allah akan menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Saudaraku as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar inilah menjadi salah satu benteng diri kita dari segala macam keburukan-keburukan. Sabar untuk tidak jatuh ke dalam kemaksiatan adalah cara terbaik kita untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Bukankah ini yang terjadi kepada Nabi kita Yusuf alaihissalam ketika ia sabar untuk menahan diri dari godaan-godaan wanita? Kira-kira begitulah perjuangan para nabi-nabi kita, para salafus saleh kita. Mereka bersabar dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga dengan itu semualah membawa mereka berhasil menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Memang berat menghadapi kemaksiatan tersebut, tapi kalau seandainya kita bisa menghadapinya dengan sabar, insya Allah Allah berikan kita kemudahan dan kelancaran. Moga-moga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan mengedepankan ilmu sabar ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.